I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak berangkat? Ada. Ya udah. Pada pertemuan kita kali ini, sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, mungkin Mas Ubay bisa dipimpin. Sebelum mengawali pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa di depan tadi. Terima kasih Mas Ubay. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri 1.0. Nah, ada yang bisa menebak gambar apa ini? Industri. Industri, lalu mesin uap, lalu yang ketiga industri ya, betul ya. Nah, dari ketiga gambar ini akan membawa kita pada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengidentifikasi sejarah terjadinya revolusi industri 1.0 dan menganalisis faktor pemicu dan dampak yang ditimbulkan dari revolusi industri 1.0. Nah, di sini gue ada video singkat mengenai materi pada hari ini. Oke, itu tadi. Nah, ini ada gambar sedikit dari Ibu ya. Jadi sejarah revolusi industri 1.0 itu bermula di Britania Raya atau yang sekarang bisa disebut juga sebagai Inggris pada abad ke-18 sekitar tahun 1780 hingga 1850 dan kemudian secara bertahap menyebar ke berbagai wilayah seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan bahkan seluruh dunia gitu ya. Nah, yang mengawali adanya revolusi industri 1.0 ini adalah dengan ditemukannya sebuah terobosan baru atau penemuan baru, itu berupa mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Jadi begitu. Lalu berikutnya ada revolusi industri 1.0. Ada yaitu teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang teknologi terdapat penggunaan sebuah penemuan-penemuan baru seperti uap maupun penggunaan listrik yang masih terjadi. Lalu di bidang ekonomi itu terdapat penurunan harga tanah yang cukup signifikan di mana mempengaruhi tingkat kekayaan atau sumber kekayaan di Inggris pada saat itu. Lalu yang sosial budaya terdapat di bagian sosial itu ada pertumbuhan kota atau pertumbuhan penduduk. Lalu yang bidang budaya adalah adanya percampuran atau transformasi budaya baru yang memasuki ke negara Inggris. Lalu dampak revolusi industri 1.0. Yang pertama mungkin Mbak Nova bisa dibacakan. Peningkatan produksi pada industri industrial. Lalu Mbak Ajeng yang kedua. Perubahan aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Mas Habib yang ketiga. Maraknya urbanisasi ke kota-kota industri. Lalu kalian yang terakhir. Munculnya gerakan sosialis partai politik dan imperialis modern. Oke. Jadi itu ya. Nah, kita ada tugas kelompok. Di sini Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang sejarah, kelompok kedua faktor, dan kelompok ketiga dampak. Di kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 2.
Terima kasih. Oke, sudah pada selesai ya. Bisa dari kelompok satu kemajuan gerakan. Nah, berat revolusi. Ya. Ya orang itu enggak sih. Revolusi industri 1.0 adalah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 sekitar tahun 1850 dan 1850 di Inggris dan kemudian menyebar ke Eropa, Amerika, Jepang, dan seluruh dunia. Munculnya revolusi ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Terima kasih. Lalu berikutnya yang kelompok kedua. Oke, yang kedua itu mengenai faktor yang mempengaruhi revolusi industri 4.0. Ada tiga, itu yang pertama teknologi, kedua ekonomi, yang ketiga itu sosial budaya. Yang bagian teknologi itu penggunaan sumber energi baru termasuk bahan bakar dan tenaga seperti uap dan listrik masih terjadi. Terus yang ekonomi itu revolusi industri menghasilkan distribusi kekayaan yang luas. Terus yang sosial budaya itu pada bidang budaya terjadi transformasi budaya dulu. Baik, kelompok terakhir. Dampak revolusi industri 1.0 yang pertama peningkatan jumlah produksi tekstil, yang kedua perubahan cara kerja manusia menjadi lebih efisien, lalu maraknya urbanisasi, dan terakhir munculnya kelompok sosialis dan imperialis modern. Ya, ada evaluasi yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, pengertian revolusi industri adalah betul ya. Lalu, siapa yang menemukan teknologi mesin uap pada revolusi industri 1.0? Lalu, dampak revolusi industri pada bidang politik adalah kita sudah sampai ke tahap kesimpulan dan refleksi. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin Mas Afif. Ya. Kesimpulannya bahwa revolusi industri 1.0 berkembang karena beberapa faktor ya, seperti ditemukannya mesin uap, juga berkembangnya ini ya pabrik-pabrik, lalu dampaknya itu ada perkembangan perubahan kerja lebih efisien, lalu ada maraknya urbanisasi dan munculnya kelompok sosialis. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa revolusi ini, mungkin Mas Rian bisa mengutarakan pendapatnya.
Industri good di mungkin revolusi industri itu membawa dampak yang begitu besar ya bagi kehidupan kita sekarang. Karena dengan adanya revolusi industri ini, maka abad 21 akan muncul dan akan berkembang begitu besar. Lalu karena evaluasi itu sudah kita lakukan, makanya juga sudah Ibu jelaskan secara keseluruhan. Ini pertemuan kita yang terakhir ya, jadi minggu depan sudah mulai UAS. Jadi diharapkan kalian belajar dengan giat lagi untuk mempersiapkan ujian minggu depan. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Ajeng bisa dibantu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatas. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.